Materi Bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik tersebut. Berikut sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Materi ilmu pengetahuan sosial hari ini yaitu tentang melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradise, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka, sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini yaitu tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Berikut
Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain, yang pertama, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Yang keempat, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi, jumlah tikus akan semakin banyak, dan akibatnya tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus. Berikut cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Dan yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Materi PPKN yaitu sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya ya. Nah, kalian bisa membaca teks si putih di buku kalian, yaitu halaman 174 ya. Pembelajaran berikutnya yaitu SBDP. Langkah-langkah membuat mozaik ya. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang ya. Berikut contoh membuat karya mozaik. Yang pertama, siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas.
Yang kedua, buatlah pola kosong pada kertas kosong ya. Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potongan-potongan kecil. Yang keempat, oleskan lem pada kertas yang ada pada pola gambarnya. Lalu, yang kelima, tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola gambar. Dan yang terakhir, lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami ya.